Pemilu kan sudah selesai nih. Nggak ada lagi 01, 02, 03. Tidak ada lagi pendukungnya Anies Baswedan, pendukungnya Ganjar Pranowo, udah nggak ada lagi. Yang ada adalah pendukungnya ya. Tapi kan kita bisa menuntut janji Prabowo untuk mengakomodir anak muda. Ya kan sudah diakomodir kan kira-kira. Wapres ya. Yang lain belum tentu. Baik kawan-kawan. Kalau menang manis ya. Iya ya. Hey pemuda Indonesia, kita jumpa lagi di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak muda Indonesia. Masih ingat dengan semangat Indonesia? Pemuda Indonesia, speed, smart, and solid. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, tokoh muda pergerakan progresif revolusioner, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang fenomenal. Biasanya Muhammadiyah ini agak-agak kalem, tenang, pendiam, santun. Nah tokoh ini agak sedikit anomali. Karena tidak seperti biasanya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Beliau the one and only, Sunanto. Kita sebutnya Cak Nanto. Selamat datang Cak Nanto. Selamat sore Mas. Selamat sore. Assalamualaikum Cak Nanto. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kita kayak janjian hitam-hitam. Oh iya. Bukan berduka. Bukan berduka. Jumat ini podcast Rumah Pemuda didatangi Cak Nanto. Kita mau bicara agak serius-serius nih Cak Nanto nih. Kita mau tepi jurang apa masuk jurang kira-kira? Ya mana aja. Yang penting bisa diobrolin dan anak muda semangat untuk melakukan aktivitas kemanfaatan itu yang paling penting. Membawa kemanfaatan. Iya. Oke, jadi apapun ceritanya bermanfaat buat anak muda. Siap. Baik. Cak, ini pemilu 2024 udah selesai nih Cak nih. Sudah ada pemenang ya kan? Sudah ada presiden dan wakil presiden. Nah, kira-kira menurut Cak Nanto selama proses pemilu 2024 itu bagaimana perjalanannya? Ya dinamikanya sangat dinamis dan menurut saya memang butuh ekstra analisis yang sangat kuat ya. Oh, iya. Kalau saya baca itu tidak ada teori yang bisa dibaca dan dipraktekkan di pemilu 2024. Agak lain berarti. Agak lain ya, tapi ya memang itu realita yang harus dihadapi. Semoga menjadi bagian dari proses demokrasi dan menguatkan kedaulatan rakyat Indonesia seperti apa, itu yang paling penting ya. Okay. Ketimbang hanya menang dan kalah, dan yang paling penting punya komitmen, siapapun yang terpilih punya komitmen untuk terus memperjuangkan kemajuan Indonesia, rakyat Indonesia yang terutama anak-anak muda. Artinya dulu kita pernah menggaungkan waktu zaman Jokowi tentang bagaimana representasi anak muda itu perlu diperhitungkan di dalam kancah porsi politik jabatan lah ya. Apalagi di pemilu 2024 kemarin kan anak-anak muda, semua gerbong anak muda banyak ke situ juga. Maka perlu banyak perhatian, karena itu untuk mencapai dunia emas 2045 itu kan akan dimulai oleh orang-orang anak-anak muda yang memimpin, yang pernah memimpin lah. Kan? Itu yang paling penting. Semua kalau sudah begini mengaku anak muda semua biasanya. Tapi pernah memimpin anak muda, pernah menjadi bagian dari organisasi anak muda, itu yang saya kira juga menjadi pertimbangan ya, pertimbangan penting, karena kalau yang dipilih anak muda orang yang tidak pernah berproses dengan aktivis, orang-orang yang berjuang, tidak masuk dalam laboratorium kepemimpinan di organisasi, kemungkinan besar akan menjadi banyak yang ketinggalan karena ruang besar aktivisme organisasi kepemudaan itu dijalani dengan embryo nadi seseorang kan, dan itu sumbangsinya sangat kuat di proses demokrasi di Indonesia. Mantap. Jadi nggak salah tadi pembukaan saya, tokoh muda revolusioner dan progresif. Cak Nanto masih strange dalam ide-ide segar kepemudaan. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang pemilu 2024, Cak Nanto lebih spill-nya ke anak muda. Jadi Cak Nanto menyampaikan kira-kira Jokowi care dan peduli terhadap anak muda selama jabatannya. Iya, secara prinsip
Pak Jokowi kan memberikan ruang yang sangat besar terhadap anak-anak muda. Terbukti itu Cak ya. Terbukti ada beberapa orang yang problemnya anak muda siapa yang dipilih. Iya. Dan apakah mempersiapkan anak muda seperti targetnya Indonesia Emas 2045 Ya. atau hanya anak muda saja karena usahanya atau karena apanya, itu yang saya kira juga menjadi pertimbangan ke depan. Karena kalau mau runut tentang Indonesia Emas itu kan tidak bisa, waktunya juga semulai sangat sempit. Iya. Maunya sangat sempit, maka kalau mau melakukan percepatan maka genjotan aktivisme itu yang selama ini mungkin bisa jadi tidak termanfaatkan, perlu didorong sangat kuat karena aktivitasnya itu yang paling banyak. Ruang-ruang komunitas-komunitas aktivis itu sangat banyak. Iya. Dan kalau itu diambil dan diagitasi sangat kuat oleh sebuah infrastruktur yang sangat kuat, kemungkinan besar akan tercapai titik capaian anak mudanya. Iya, dan itu terjawab dan terbuktikan oleh Pak Jokowi. Ya. Lonceng 2024 udah berdetak bahwa kita akan mengucapkan selamat jalan kepada Pak Jokowi dan mengucapkan selamat datang kepada Pak Prabowo. Kan begitu kan? Iya. Oktober akan serah terima tuh. Iya, Itu bentar nasional. lagi ya. Nah, kira-kira apa yang harus Cak Nanto suarakan untuk presiden terpilih nanti dalam mengakomodir anak muda ini? Kalau prinsipnya kan kalau politik sekarang kan politik yang akomodatif ya. Akomodatif. Saya berharap sih prinsip itu tetap ada, tapi memang harus diberikan ruang yang sangat kuat terhadap autokritik ya. Karena disitulah sebagai bumbu kemajuan bangsa. Kalau misalnya tidak ada ruang yang bisa dikritisi, maka kemungkinan zona nyaman ini hanya berlaku untuk sekelilingnya saja. Oke. Kalau tidak dikritisi hanya berlaku pada zona nyamannya saja. Zona nyamannya saja. Wah, berarti harus terus tetap dikritisi dong, Cak ya? Iya, bangsa ini kepemimpinan kan memang harus dikritisi. Kalau anti kritik ya jangan siap jadi pemimpin. Oke. Jadi buat pemimpin yang telinga tipis itu nggak pas tuh. Nggak pas. Karena sejatinya pemimpin harus dikritik. Harus dikritik karena tidak semua bisa di cover. Apalagi Indonesia dengan memimpin bangsa dengan rakyat yang begitu besar, wilayah yang begitu besar, suku yang begitu besar, maka semua untuk mengakomodir. Ini kan semuanya pengennya diakomodir kan. Ya. Tinggal siapa yang duluan kan gitu kira-kira. Rotasi untuk mencapai akomodir dalam setiap kebijakan itu biasanya nunggu waktu kan gitu lah. Jadi memang kadang-kadang kita nggak sabar kan. Pengen duluan padahal ada kajian, ada penelitian, ada teori-teori. Ada teori yang perlu siapa yang perlu diprioritaskan. Nah, anak muda sebagai bagian dari kontribusi politik, kontribusi kebangsaan itu harus memang menjadikan diri kita berjuang untuk mendapatkan porsi yang sangat kuat itu. Apalagi kemarin anak-anak muda, kalau sekarang kan tidak ada silent majority ya. Oke. Pemuda kemarin semuanya terbuka. Semuanya bersuara, nggak ada yang silent. Gak ada yang silent. Kalau silent ditinggal. Malah berisik malah. Kalau berisik enggak. Menampakkan diri. Kalau sudah menampakkan diri aja nggak dianggap, apalagi silent gitu kira-kira. Nggak mungkin dianggap itu ya kan? Apalagi nggak dianggap. Maka teorinya sangat terbuka pemerangannya, walaupun kadang-kadang harus berada dalam baju keorganisasian gitu, kadang-kadang masih ada itu. Tapi prinsipnya bagi saya bahwa anak-anak muda yang memiliki potensi, apalagi teman-teman yang banyak mengorganis organisasi kepemudaan, menjadi aktivis, itu saya kira menjadi satu catatan yang perlu dipertimbangkan dengan ujian yang selama ini dia bangun. Tentu penting bagi anak-anak muda terus memperjuangkan itu. Skenarionya apakah solid atau tidak anak muda kita ini. Betul. Karena ini terlalu banyak gerbongnya, anak-anak mudanya faksinya banyak. Konflik internal lagi nanti. Konflik internal kemungkinan besar kekalahan terbesarnya karena kita tidak solid. Oke. Nah, Cak Nanto sebagai mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia dan tertua. Penerawangan Cak Nanto terhadap Prabowo kira-kira, walaupun setiap pemimpin beda karakter. Nah, Pak Prabowo ini akan mengakomodir atau wait and see pada anak muda?
Kalau dilihat dari jejak ya, terus koalisi dengan Pak Prabowo, terus ngambil Gibran sebagai wakilnya, Ya. saya kira porsi anak muda akan lebih banyak ya. Oke. Dalam prinsip yang selama ini digaungkan. Kalau masih mau pegang prinsip itu. Oke. Oh, Tapi artinya kalau tidak kan nggak ada masalah, dia yang berkuasa tuh. tapi kan kita bisa menuntut janji Prabowo untuk mengakomodir anak muda. Ya kan sudah diakomodir kan kira-kira. Wapres ya. Yang lain belum tentu. Sudah. Yang penting kan ada apakah hanya simbol atau sampai turunan ininya. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dilihat dari tipikalnya, walaupun tipikal yang strong ya Pak Jokowi, Pak Prabowo kan strong. Iya. Kemungkinan tetap akan mengakomodir anak-anak muda yang selama ini beliau membantu atau orang yang memiliki potensi untuk menjadi magnet anak muda dalam mengakomodir itu. Problemnya apakah anak-anak muda ini sekarang seperti yang saya katakan kalau misalnya nggak solid ya maka semakin kecil peluangnya. Semakin kecil dan semakin lemah. Dipertimbangkan untuk jadi. Yang ada hanya personalisasi. Jadi hanya kekuatan person, bukan sebuah kekuatan organisasi. Karena kalau kepentingannya kan, kalau person kan pasti. Iya. Tapi kalau kekuatan organisasi itu yang saya kira perlu menjadi bacaan, apalagi dalam beberapa tahun terakhir kita memang mengalami kembang kempis keorganisasian yang sangat kuat karena faksional terpecahnya sangat tinggi. Iya. Bagaimana kita mau mencapai sesuatu yang target yang besar Indonesia Emas 2045 kalau anak-anak mudanya gerbongnya beda-beda. Iya. Kalau beda gerbong satu tujuan nggak ada masalah. Satu kereta, masalahnya gerbongnya beda gitu. Jadwalnya yang beda ya kan. Gak bakal ketemu. Ketemu kalau nunggu. Kalau yang duluan nunggu gitu ya. Kalau yang duluan tetap lari Gak ketemu. Maka kemungkinan besar capaian yang mau dicapai akan menjadi agak lambat. Padahal target kita kan begitu cepat begitu cepat. Jadi apalagi pertumbuhan individuasi teknologi yang begitu cepat sekarang. Betul. Maka proses individuasi anak muda itu menjadi sangat kuat, personalisasinya sangat kuat, backingannya juga sangat kuat gitu. Iya. Maka kemungkinan besar kalau aktivismenya itu tidak juga solid, ya yang bisa ada hanya kekuatan individu. Kalau sudah hanya kekuatan individu maka nggak ada manitnya orang mau berorganisasi. Nah sekarang kita bicara pemuda nih. Problematika pemuda itu kan terkadang suka diabaikan persoalan-persoalan. Contohnya saja simbol Komite Nasional Pemuda Indonesia tuh yang infonya terpecah belah banyak berapa versi. Itu menjadi PR tersendiri itu. Baik kita di pemuda maupun pemerintahan. Nah, kalau zaman Pak Jokowi terlihat itu perhatian dan pengakomodiran pemberdayaan anak aktivis muda itu dilakukan Pak Jokowi dengan sebaik-baiknya. Nah, harapan Cak Nanto ke Pak Prabowo tuh? Harapannya pertama bahwa pemerintah itu sebenarnya juga harus mengambil porsi sangat kuat, misalnya tentang konflik KMPI misalnya. Kalau misalnya dibiarkan, maka aktivis itu narinya lebih banyak kan. Makanya diputuskan aja mana yang mana sehingga nanti dia ruang untuk memaksimalkan potensi ada. Walaupun terpecah-pecah banyak orang yang hidup ya. Betul. Banyak orang yang tampil. Tapi itu hanya sementara menurut saya. Dan nggak sehat ya Cak? Maka penanaman ideologi, penanaman program kemungkinan besar akan tidak sesuai dengan roadmap kenegaraan. Itu dia. Jadi ya berjalan aja seperti biasanya, tapi tidak. Ini kemana sih sebenarnya titik pangkal perjalanan ini kemana? Ujungnya itu kemana tuh? Apalagi misalnya nanti kita ketemu pada yang
hidup yang menikmati hanya di pusat sampai ke bawah tidak ada. tidak berkembang. Tidak ada asas kemanfaatan buat Ada pemuda kemanfaatan lokal kemudian sekitar sana. Artinya apalagi lihatnya ini kan apalagi KMPI gitu kira-kira kan. Kalau misalnya tidak terorganisir maka yang muncul kan banyak jadinya. Itu dia. Jadi kita tidak pernah ketemu matahari yang mana yang akan bersinar kalau semuanya bersinar redup-redup. Tapi redup. Akhirnya jadi petromak tuh bukan matahari itu. Ya kalau ketip angin langsung mati, langsung padam. Langsung padam. Jadi kalau misalnya mau memang perlu ada kebijakan yang sangat kuat. Kalau KMBI masih dibutuhkan. Oke. Jadi tergantung yang berkuasa lah. Tergantung yang berkuasa. Tapi menurut prinsip saya kalau misalnya mau tetap dibutuhkan dalam membangun sebagai organisasi yang berhimpun, maka pasti ini mana yang perlu diakui sehingga nanti ke bawah tidak ada biarkan ada teriak-teriak tapi yang penting target utama Indonesia Emas 2045 itu dibangun. Sekarang misalnya anak muda sumbangsinya apa sih terhadap persiapan menuju Indonesia Emas itu? Apa sih? Gitu kira-kira. Kumpul doang, ngopi-ngopi doang, habis itu cerita nabi-nabi nggak jelas gitu kan. Cerita 25 Rasul itu. Panjang kali ceritanya gitu kan. Agak repot itu kalau ceritanya hanya masa lalu, tidak ada mempersiapkan kebaikan-kebaikan yang masa lalu dibangun untuk pengkondisian yang hari ini. Untuk gagasan masa depan. Jadi kan itu aktivitas masa lalu kan sebagai pondasi agar kita tidak mengulang kesalahan yang lalu. Bagaimana mengembangkan keberhasilan yang sudah dicapai di masa lalu dan sekarang ruangnya kan pasti berbeda. Yang tantangannya dihadapi hanya berbeda. Masalahnya juga berbeda, ruangnya juga berbeda. Iya betul. Maka bisa memunculkan proses yang sangat kuat dengan berkelompok-kelompok. Jadi berorganisasi itu memberikan harapan, malah menjadi problem, nambah masalah baru. Itu dia. Tadi saya tertarik tuh Cak bilang personal sama pesona personal dengan pesona organisasi itu beda tuh Cak ya. Beda. Jadi orang pintar untuk diri sendiri dengan orang pintar untuk organisasi itu beda. Kelas dan kualitasnya beda ya. Beda. Mendingan yang kalau untuk diri sendiri terus ya apalagi pemerintahan kan ngurus orang. Apalagi dia harus bertanggung jawab pada bukan ratusan juta masyarakat dia. Jadi menghilangkan kepentingan diri sendiri itu. Karena prinsip itu harus walaupun dia pintar, bagus dalam konsepsinya. Tapi kalau misalnya belum pas diterapkan kepada anak muda yang nggak sampai, ya jangan diterapkan. Iya, betul. Kalau diterapkan malah oleng gitu. Baru kena protes sedikit ngambek. Baru ada masalah dikit mutungan. Jadi memang atau memang tidak ada inovasi, sehingga tidak perlu dikritik juga. Iya, ini penting nih buat para pendukungnya Pak Prabowo atau orang sekitar Pak Prabowo untuk mendahulukan kawan-kawan berorganisasi, jebolan-jebolan organisasi. Yang banyak dukung Pak Prabowo kan juga kawan-kawan organisasi. Iya kan harapannya kan. Tapi maksud aku yang paling penting anak-anak muda terkonsolidir dulu. Iya, anak-anak pokoknya banyak kualifikasinya tuh anak-anak muda. Yang matang berorganisasi, yang punya memang inilah sudah punya track record berjibaku dari nol bukan karena dibawa siapa, tapi karena perjalanannya yang ini perjalanan mengorganisasi, mengangkat derajat anak-anak muda yang mau aktivitas itu akan mencapai titik capaian di Indonesia Emas 2045. Betul. Gitu. Kalau itu sudah masuk gitu. Kalau pemilu kan sudah selesai nih. Nggak ada lagi 01, 02, 03. Tidak ada lagi pendukungnya Anies Baswedan, pendukungnya Ganjar Pranowo udah nggak ada lagi. Yang ada adalah pendukungnya ya. Kok bisa warna hitam? Hitam. Jangan-jangan sama-sama pendukung 03 itu. Ini pun juga hitam juga. Warna-warna berkabung. Enggak. Semangat berjuang. Cuman kan kita tetap memiliki presiden dan wakil presiden kan itu di situ, Cak. Iya, yang paling penting bahwa pemilu sudah selesai dan sebagai bagian dari proses demokrasi semua jalur hukum sudah kita tempuh kan. Keputusan MK juga jadi itu. Tapi memang
ada banyak hal yang perlu dikritisi, yang perlu diperbaiki. Catatan-catatan itu. Catatan-catatan memperbaiki agar proses berikan ke ruang dan kesempatan bagi anak muda itu tidak hanya karena lingkungannya, karena saudaranya, tapi semua yang memiliki potensi anak muda itu yang perlu didukung. Saya kira prinsip-prinsip itu memang ya kalau proses demokrasi dan hukum Indonesia kan nggak sah-sah saja ya. Tapi yang paling penting bahwa kalau belajar dari Pak Jokowi semua masalah kan ditampung lah. Persoalan tampung, terus bagaimana mengkaji dan mana yang prioritas utamanya. Ya jadi memang kalau dilihat dari yang paling penting bahwa autokritik itu bukan bagian dari kejahatan. Ya. Jadi tidak boleh orang mengkritisi di hukum gitu kira. Iya. Jadi mengkritisi dengan fakta dan itu yang paling penting adalah bagian dari cambuk bahwa pengingat bagi untuk perbaikan ke depan. Dan juga kalau ini kira-kira teori konspirasinya dalam ini ya juga ABS lagi. Itu biar asal Bapak senang. Jadi khawatirnya split itu apa yang dimasukkan oleh Pak pasukannya ternyata ada yang miss dan itu menjadi bagian dari kritik kita untuk mengingatkan karena sebagai pemimpin nggak mungkin bisa mengakomodir dalam setiap menit. Maka info-info begitu menjadi bagian masukan antisipatif terhadap apa yang mau diambil kebijakannya. Iya. Nah sekarang sudah ada presiden, wakil presiden terpilih. Kalau secara dukungan tentu Pak Prabowo didukung oleh anak muda. Nah setelah menang jadi presiden, apakah pendukung anak muda itu akan terakomodir masuk dalam nih kita langsung to the point, masuk dalam jajaran kabinet atau hanya duduk sementara di bangku cadangan? Ya kalau masih pegang prinsip terhadap kekuatan anak muda, saya kira tetap bakal diakomodir. Harus masuk dalam susunan kabinet. Iya dong. Porsinya, Cak? Ya, berapa persen gitu? Sekarang kan masalahnya ada kekuatan partai politik, ada yang sekarang kan semua jalur pasti lewat banyak jalur politiknya. Partai politik. Tapi yang paling penting bagi saya itu adalah anak-anak mudanya ini dulu mau usaha seperti apa ini. Betul. Jadi mau nunggu Pak Prabowo mengambil keputusan terus tidak ada usaha, bukan anak muda namanya. Udah tua itu. Iya. Jadi yang tua aja rebutan apalagi yang muda. Maksudnya bekerja keras untuk mendapatkan itu, menunjukkan sumbangsinya. Artinya walaupun memang begini sebenarnya teori yang mau diangkat itu ada memang diangkat karena punya privilege gitu. Ya. Ada yang memang memiliki track record. Oke. Nah, maka kita mau mengambil yang mana nih? Yang mau anak muda yang teriak-teriak disumbangsi, pasukan menggerakkan, terus semua aktivitas selama ini dibangun. Terus atau mungkin memang anak muda ini memang punya privilege, artinya yang sudah pasti dia masuk. Atau punya orang dalam lah kira-kira. Orang kuat lah kira-kira bahasa. Ini bahasanya banyak nih, orang dalam, titipan. A1 lah. Pesanan. A1. Walaupun saya kemarin sudah ngomong sama Mas Rian. Kita ngomongin kabinet kan saya menjadi bagian yang beda. Ya ngomong lah kasih masukan. Oke, kalau kasih masukan yang maksud saya prinsip bahwa jangan sampai meninggalkan anak muda. Ya. Itu satu catatan karena kalau meninggalkan anak muda persiapan target cita-cita yang diharapkan kemungkinan besar akan tidak tercapai pada finishnya. Kita kan sudah agak ketinggalan nih. Sudah tinggal berapa tahun 2045 ini. Kok belum ada tanda-tanda untuk mencapai 2000 Indonesia emas nih. Iya. Gimana nih gitu kan? Betul. Siapa yang bisa melakukan? Ya, salah satu yang memungkinkan adalah gerakan aktivis, gerakan anak-anak muda yang terorganisasi untuk melakukan percepatan. Iya, itu yang Ketum Rano pernah bilang di Bandung. 2025 diharapkan menjadi bonus demografi. Tapi kalau maintenance pemberdayaan anak muda yang nggak terurus, bukan bonus demografi, bumerang demografi jadinya. Banyak anak muda tapi tidak penuh karya, tidak penuh skill dan kapasitas kemampuan. Ya yang paling penting sekarang itu tadi tantangan organisasi kepemudaan adalah bagaimana anak-anak muda juga menjadi bagian dari aktivis kepemudaan.
Jadi itu yang menjadi tantangan juga. Iya. Jadi jangan sampai karena anak muda terus memiliki privilege, enggak juga. Iya. Tapi maksud aku bagaimana ini kan kenapa penting Pak Prabowo misalnya mendorong anak muda yang diambil itu kalau ngambil anak muda itu embrio orang semangat beraktivitas dan membantu gerakan capaian Indonesia akan tercapai lebih cepat karena cita-citanya pasti di ke bawahnya kan pasti ikut. Iya benar. Gitu kira-kira. Ketimbang mau mengorganisasi baru, buat segmen baru, kan banyak lagi. Dari awal. Ini kan sudah tinggal beresin ke organisasi anak muda, tercapai. Udah. Artinya barang siap jadi gitu kira-kira. Iya. Artinya ini sudah jalan lah. Mungkin kekurangan bensin. Di tengah jalan bensin itu tinggal satu batu. Apa udah merah jangan-jangan. Sudah mau kelap-kelip. Cak, cerita sedikit dong Cak pengalaman kemarin 2024 Cak maju dalam gelanggang legislasi. Ya sangat luar biasa ya. Ini pengalaman pertama saya ya. Dinamika politiknya sangat kuat. Tidak sesuai dengan feeling saya ya. Walaupun ekstra keras ya artinya suaranya sih lumayan. Tapi belum nyampe. Jadi Cak tuh caleg untuk dapil negara 7. Jawa Tengah dari Partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan. Itu kemarin partai di dapil itu hilang 1 sih kalau dapat 2 masuk. Tapi karena hilang 1 ya nggak jadi masuk. Ngantri lagi. Mungkin ada pintu lain yang untuk Cananto masukin, ya kan? Jadi yang paling penting kalau pengalaman proses demokrasi memang saya ini aktivis pemilu ya. Dulu aktivis pemilu. Pernah koordinasi jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat. Ini nggak perlu teori. Gitu. Jadi pengalaman teori yang saya pakai tentang keilmuan pemilu, kok nggak ada gunanya untuk pemilu 2024. Jadi teoritis terpatahkan semua di pemilu 2024. Yang memiliki kekuatan kekuatan sukses kemampuan secara finansial itu akan memiliki banyak peluang. Walaupun agitasi gerakan, walaupun kita bergerak dengan ini, tapi tidak ditemenin dengan kekuatan finansial, saya kira agak membahayakan. Bagi aktivis agak membahayakan. Capek ya Cak? Pemilu kemarin pencalekan bukan capek karena lawannya teman sendiri. Itu namanya masuk dalam satu kandang baku cakar gitu. Jadi memang bukan ini yang selama ini menjadi bagian ternyata beda. Tapi ya sebagai bagian dari pembelajaran politik saya lakukan sebagai bentuk bagian dari pengalaman yang memperjuangkan. Maka bergerak ininya walaupun berbeda dari kebanyakan umum yang selama ini berada di dalamnya gitu. Ya memang sangat luar biasa. Ya seperti tadi bergerak dalam satu gerbong yang besar ternyata beda warna gitu. Repot lagi. Iya. Walaupun kita tidak tahu siapa yang belok duluan gitu. Dan gak pakai lampu sen lagi. Tapi yang paling penting pembelajaran dan ya kita sama-sama mendoakan anak-anak muda yang menjadi bagian dari 02, ada yang terangkat dan akan memberikan inspirasi besar bagi anak-anak muda. Itu yang paling penting bagi saya. Jadi siapapun yang kepilih tapi mengangkat anak muda yang mau dan memberikan inspirasi bagi anak-anak muda itu yang dibutuhkan. Iya. Jadi memang ketika bangsa peduli dan fokus terhadap pemberdayaan pemuda, maka bisa dipastikan masa depan bangsa itu akan cerah dan menurut saya akan terdelivery sampai ke tingkat bawah perencanaannya. Jadi perencanaan yang sangat karena tahu kebutuhan anak muda apa sekarang, kebutuhan anak mudanya apa. Kalau misalnya aktivisnya sangat mulai tersingkirkan karena anak-anak muda lebih banyak fun gitu. Maka bagaimana aktivis itu mau membangun, karena kalau sudah aktivisnya kan bagian dari satu ikatan kelompok untuk mengorganisir gerakan. Benar. Jadi jangan sampai dibangun budaya gotong royong, budaya
keindonesiaan hilang di organisasi itu pembelajaran kebudayaan ke Indonesia jangan sampai hilang. Dan itu mengorganisasi banyak orang dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dari itu bukan siapa-siapa menjadi yang siapa-siapa. Oke. Harus tos nih, Cak. Tos untuk kemajuan dan kehebatan anak Indonesia. Mantap. Kita ngopi dulu, Cak. Baik kawan-kawan. Kalau menang manis ya. Iya ya. Aduh, rasanya menjelang pelantikan presiden kok lama betul ya, Cak. Udah kalau menang kopinya padahal nggak pakai gula ini. Iya nih. Emang kalau ini kantor podcast pemenang ya. Terang, manis. Jadi memang kalau pemenang apa aja enak, Cak. Iya. Wangi dan manis. Oh iya. Semuanya benar. Benar. Baik, Cak, kita minta closing statement Cananto untuk menyapa dan memberikan arahan pada anak muda. Boleh juga di-spill sedikit buat Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Silakan Cananto. Baik, anak-anak muda Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Yang paling penting bahwa anak-anak muda harus solid. Yang kedua harus memiliki prinsip untuk kemajuan kemanfaatan yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Dan yakinlah bahwa semua apa yang kita lakukan ini bagian dari sumbangsi diri kita sebagai anak muda. Organisasi adalah tempat aktualisasi kita untuk mewujudkan kemampuan terbaik kita. Maka ke depan saya kira bagi pemimpin-pemimpin bangsa termasuk pemimpin presiden yang terpilih. Indonesia. Yang terpilih iya. karena belum dilantik. Belum dilantik, masih terpilih. Karena baru terpilih, jangan lupakan anak muda karena ini fondasi ke bangsa kita. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa memang. Kawan-kawan penonton podcast Rumah Pemuda, tadi kita sudah dengarkan tuh sangat menarik dan jenaka Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tahun 2018-2022 ya, Cak. Masa jabatan Cananto, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, memberikan arahan dan ide-ide pencerahan terhadap perhatian pemerintah atau presiden terpilih kepada anak muda. Kita akan tunggu apakah memang presiden terpilih peduli dan memperhatikan anak muda atau sebaliknya. Kawan-kawan, saya Adam Irham, jika ada salah mohon maaf. Nasrullah wa tunqarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, speed, smart, solid.